Episode 4381-4385. Saat kaki depan kami tiba, kaki belakang Anda muncul. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Feng dan keluarga Yue berpencar satu demi satu, memasuki kelompok istana dan melihat sekeliling, keluarga Wu. Hanya untuk melihat langit, ratusan sosok berkumpul, mendarat dengan mantap dan melihat sekeliling, tiba-tiba terdengar suara hentakan udara saat ini. Begitu kata-kata Mu Yun jatuh, Wu Xinyao mendongak dan bergumam, "Sudahkah kamu membuka mulutmu?" Melihat Wu Xinyao, Mu Yun berkata lagi, "Jika kalian dari keluarga Wu datang saat ini, itu benar-benar Tuhan." Mu Yun tertegun saat ini dan segera berkata, "Tidak, itu akan segera datang." Prajurit aliansi 3 hari, para seniman bela diri itu mengenakan kostum yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki simbol yang sama di kostum mereka. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kami berdua mencarinya dengan sangat lambat, tetapi dengan 3 keluarga yaitu keluarga Feng, keluarga Yang, dan keluarga Yue, ratusan orang ini akan segera menemukannya." Jika orang-orang dari aliansi 3 surga di dunia 3 Yuan dan orang-orang dari keluarga Wu di dunia Wu yang agung datang, itu akan sangat meriah. Itu bagus. Mu Yun dan Wu Xinyao juga berada di menara dan tidak memulai. Mu Yun berkata dengan enggan, "Keluarga Feng telah menjadi musuhku, dan keluarga Yue telah terbunuh oleh saya. Mereka semua ingin membunuhku. Tentu saja, saya akan senang jika mereka bisa bertarung." "Tidak mungkin." Mendengar ini, Wu Xinyao mau tidak mau menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum ringan, "Kamu benar-benar layu. Jika saya tahu bahwa Yue Liu Jiao dan Feng Wushuang telah merilis berita tersebut, saya akan menyamar." Akibatnya, Feng Wushuang membunuh Yue Liu Jiao, jadi Yue Jia, Yang Jia dan Feng Jia tidak bisa bertarung. "Aduh, sayang sekali, sayang sekali." Wu Xinyao tampak penasaran. Mu Yun dan Wu Xinyao berada jauh. Melihat kedua belah pihak tidak bertengkar, Mu Yun menghela nafas, "Sayang sekali." Saat ini, suasana antara kedua belah pihak tampaknya sudah banyak mereda. Pada saat ini, Yang Chongtian berkata, "Kami juga mendapat surat dari keluarga Yue dan datang ke sini. Akibatnya, kami melihat mayat, dan Yue Liu Jiao dari keluarga Yue meninggal di sini." Patriark, di antara keluarga Wu, Wu Boyi, Wu Zongsu dan Wu Yangkun adalah yang pertama. Ada sejumlah besar orang yang mendominasi wilayah tersebut, 10 keluarga naga. Dalam pertempuran terakhir di reruntuhan suci Xiaoyao, keluarga naga ajaib yang berubah darah juga memblokir keluarga Tianlong yang berwarna-warni yang ingin membantu. "Aku ingin datang." Keluarga naga ajaib yang berubah menjadi darah ini juga datang ke sisi istana Xingshan. Keluarga naga pengguncang Dewa Laut dan keluarga Taigu Yanlong berkumpul dengan keluarga Ye, klan naga Taixuming dan klan naga Zhou Yuyin bersatu dengan yang pertama kuil bintang surgawi. Menurut Mu Yun, ada 10 keluarga naga di perbatasan naga, naga tulang Taichu, salah satu dari 10 naga keluarga di dunia naga. Bagus, dia adalah putra ketujuh dari klan naga tulang Taichu, naga tertua Baiyu. Dia adalah orang yang baik. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya ketika saya memiliki kesempatan. Wu Xinyao memandangi kerumunan keluarga Wu, merenung sejenak dan berkata, "Itu tunanganku, Long Taixuan." "Baiklah." Wu Xinyao melirik Mu Yun dan berkata, "Hati-hati. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya bisa melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, aku baik-baik saja sendirian. Aku terikat denganmu." Wajah Wu Xinyao menjadi stagnan. Mendengar ini, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte Tianmo dan keluarga Feng sangat membenciku. Jika aku muncul, aku akan membahayakan keluarga Wu-mu. Di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun." Wu Xinyao berkata, "Ikut aku menemui ayahku dan mereka. Kamu telah menyelamatkanku beberapa kali, dan mereka akan melindungimu." Mu Yun kalau begitu berkata, "Selanjutnya, aku tidak perlu melindungimu. Pamanmu, paman kedua, dan ayahmu ada di sini." Meski jumlah orangnya tampak lebih sedikit, tidak sulit untuk membayangkan bahwa mereka seharusnya memiliki banyak peluang di sini kali ini, dan dibandingkan dengan sebelumnya, orang-orang ini terlihat tersenyum saat ini. Pada saat ini, keempat pihak bertemu satu sama lain, dan tidak ada ketegangan di antara mereka. Pemimpin aliansi Du Sheng bercanda, "Lihatlah orang-orang dari keluarga Feng dan keluarga Yang dan keluarga Yue, tetapi mereka semua pernah ke sini." Pada saat ini, di 3 alam surga, pemimpin aliansi Du Sheng memandang Wu Boyi dan berkata sambil tersenyum, "Tindakan keluarga Wu sangat cepat." Tetapi Mu Yun tidak mengatakan itu,
itu hanya sekte Tianyan Tianmo. Mu Yun juga mengangkat alisnya, para seniman bela diri berkumpul di 4 penjuru dan ratusan orang hula. Tampaknya momentumnya bagus. Kali ini, keluarga Feng di dunia Fengling, aliansi tiga surga, keluarga Wu di dunia Dao, keluarga Yang di dunia Yuanyang dan keluarga Yue semuanya datang. Wu Yangkun terkejut dan senang melihatnya putrinya muncul. Yaoer, di istana ini, keluarga seni bela diri berkumpul di sini. Wu Xinyao muncul dan memasuki istana. Ayah, Wu Xinyao menunggu beberapa saat sampai orang-orang bubar. Wu Xinyao meninggalkan menara dan menuju keluarga Wu. Dengan itu, sosok Mu Yun melintas dan meninggalkan menara. Aku pergi dulu. Mu Yun memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, jika Anda memiliki kesempatan, kenali dia dengan baik. Tunggu di sini. Orang-orang itu akan menyebar dan mencari. Kamu akan menemukan ayahmu nanti dan berintegrasi ke dalam keluarga Wu. Tidak ada yang akan memperhatikanmu. Long Taixuan, sekarang saya berpikir baik-baik bahwa Bai Liki menempatkan Xie Qing dalam keluarga naga emas bercakar 5. Menurutku itu juga memiliki makna yang dalam saya tidak tahu apakah pria ini masih dalam naga emas bercakar 5 klan. Apa kabar? Dalam beberapa tahun terakhir, Xie Qing adalah hutan romantis di dunia peri. Semakin banyak wanita yang sangat mencintainya, dan semakin banyak wanita yang ingin membunuhnya karena Aiseng, harus dikatakan bahwa sifat seksual naga itu benar. Setidaknya hal ini tercermin secara tajam dan jelas dalam diri Xie Qing. Kemudian, pada hari ke-7, orang ini memakaikan Huolinger, pemimpin klan Huoling, ke dalam pakaian tidurnya lagi. Mu Yun juga berpikir bahwa ketika dia melihat Xie Qing di surga ke-9, orang itu dibawa oleh Kaisar Tangisan 100 mil. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang komandan kecil dalam keluarga naga emas bercakar 5 di dunia naga, dan mengambil putri Jin Xuaner dari keluarga naga emas bercakar 5. Terakhir kali saya menyelamatkannya, saya hanya mencoba, tetapi gagal, dalam keluarga Tianlong yang penuh warna, tempat Kai Weiwei berada, dia secara alami dekat dengan Mu Yun. Namun, sebagai kepala klan, Kai Ling Tian tidak bisa membuat keluarga Tianlong yang penuh warna berdiri di kubumu dan kamu karena putrinya dekat dengannya. 5 keluarga besar, yaitu naga langit yang berwarna-warni, 5 naga emas cakar, naga tulang taichu, naga dewa api penyucian, dan naga hitam jurang maut, tidak memiliki sikap apapun terhadap keluarga Ye atau keluarga kaisar. Setelah mengintegrasikan beberapa sumber api seperti api sejati Pangu, api sejati Samadhi, api dingin Etsa tulang, api suci Dai dan api suci harimau putih, kecepatan kultivasi orang ini juga sangat cepat. Semangat Pangu sendiri merupakan inti gagasan api. Itu, Trenggiling. Gembala, belum lama ini, di kedalaman bumi, sesosok tubuh yang dipenuhi api. Keluar saat ini, teriak Mu Yun. Pan Guling, di sini ada daratan luas sekitar 100 mil. Di darat, tanahnya hangus kuning dan menakutkan. Pada saat ini, pikiran Mu Yun tenggelam ke dalam peta pembunuhan langit. Dalam keadaan peta pembunuhan wilayah langit, Mu Yun tidak yakin, api darah jiwa yang terpisah. Sumber api. Mu Yun mengangkat alisnya, Mu Yun berjongkok, dan telapak tangannya dengan lembut dicelupkan ke dalam lautan darah. Nafas panas membakar telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya. Di antara telapak tangannya, nyala api yang menderu membakar permukaan telapak tangannya. Di atas laut, gelembung darah bergulung dan terbakar seperti api. Lautan darah menyebar tanpa henti dan seolah mengalir menuju kedalaman istana. Bumi, di ujung istana ada lautan darah. Saya hanya bisa melihat di sini. Dengan bau yang tidak sedap naik ke langit, Wu Xinyao meraih telapak tangan Long Taixuan dan berkata sambil tersenyum, saya akan memperkenalkan Anda ketika saya punya waktu. Hasilnya, Feng Jia, Wu Jia, San Tianmeng, Yang Jia dan Yue Jia menggeledah wilayah masing-masing tanpa saling mengganggu dan menimbulkan perselisihan di provinsi tersebut. Bahkan, dia juga terbiasa mengembara sendirian, tanpa beban dan banyak bahaya. Dia akan mencoba jika menurutnya itu pantas untuk dicoba. Bagus juga, pada saat ini waktu, Mu Yun, sendirian, terus bergerak menuju kedalaman, sepanjang jalan, tentu saja ada beberapa keuntungan. Pada saat ini, Wu Xinyao masuk dalam barisan Wu Jiawuze. Semua pihak pun melangkah selangkah demi selangkah menuju ke dalam istana dan mencari selangkah demi selangkah. Long Taixuan sangat terharu dan mengangguk. Tetapi jarang sekali putra ini mempertimbangkan Zhou Xiang dan memiliki hati yang baik. Pada saat ini, Wu Yangkun berkata, bahwa Yunmu itu benar-benar kualifikasi jenius. Jika kejeniusan seperti itu muncul di jalan, pasti mendapat banyak musuh.
Wu Xinyao melirik ayahnya dan Long Taixuan dan menceritakan kisahnya. Long Taixuan juga muncul di sisi Wu Xinyao saat ini. Dia terkejut dan berkata, "Dari mana saja kamu? Saya sangat khawatir. Ada masalah." "Hah, hati-hati, penggembala." Selangkah demi selangkah, Panguling tiba-tiba berhenti, bersama, setelah memasuki laut sejauh ratusan mil, langit dan bumi redup, dan bumi tertutup di atasnya. Cahayanya tidak bisa bersinar kecuali darah. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Roh Pangu melengkungkan tangannya dan berkata, "Segala sesuatu di bawah-bawahan saya diberikan oleh penggembala. Bawahanku akan melakukan yang terbaik. Anda kawan, sudahkah Anda mengintegrasikan 5 sumber kebakaran? Jika Anda dapat mengintegrasikan lebih banyak sumber api, meningkatkan budidaya Anda dan menjadi dewa api di masa depan, itu bagus. Dunia yang luas tidak terbatas. Seharusnya ada lebih dari 22 jenis sumber api, tetapi sebagian besar harus dikumpulkan oleh orang-orang, terutama alkemis dan pemurni peralatan, yang sangat membutuhkan sumber api." Pangu Ling juga berkata saat ini, seharusnya begitu. Sumber api melampaui api langit, yang merupakan tingkat tertinggi dari langit dan bumi, dan mengandung kebijaksanaan itu sendiri. Terlebih lagi, mereka semua adalah ras yang berspesialisasi dalam kekuatan api. Selain itu, sumber api semacam ini juga merupakan kunci garis api di antara 5 elemen dalam gambar surga yang membunuh, kurang dari span lebih besar dari keluarga Suzaku Jeuyu, roh api. Mu Yun juga berkata, "Saya dengar dari Li Hun bahwa sumber apinya tidak hanya 22 macam. Saya kira demikian. Di keluarga Huoling dan keluarga Suzaku Jeuyu, saya juga harus memiliki sumber api." Dengan semangat Pangu, air lautan darah tidak akan menyulitkan Mu Yun, seorang tuan dan seorang pelayan, menginjak air lautan darah, masuk lebih dalam. "Yah," Mu Yun melirik ke depan dan berkata, sambil tersenyum, "sepertinya ada sebuah gua di dalam tanah. Masuk dan lihatlah." Itu benar. Sambil berjongkok dan memasuki laut, arwah Pangu tertegun, lalu berkata, "Gembala, itu adalah nafas darah jiwa yang terpisah dan api dicatat dalam daftar sumber api." Sama dengan 7 lebih besar dari Pangu Ling mengenakan jubah kuning pucat dan berambut merah panjang. Dia tampak sedikit kesal. Pada saat ini, Pangu Ling mengikuti Mu Yun keluar peta pembunuhan langit. "Lihat apa ini." Roh Pangu kini terikat oleh segel gelap kehidupan dan kematian Mu Yun. Oleh karena itu, Mu Yun merasa lega karena dapat mengintegrasikan beberapa sumber api dengan roh Pangu. "Keluarlah bersamaku." Selama ini, dia berada dalam gambaran surga pembunuhan dan berlatih dalam pengasingan. Dapat juga dilihat betapa sulitnya mencapai tingkat Feng Tianjing dan kekuatan Feng Tianjing. Kurang dari span lebih besar daripada saat ini, Mu Yun, pikirannya tenang, dan cahaya perlahan muncul di lautan jiwa mungkin, api darah pemisahan jiwa adalah kesempatan ini. Di sana masih merupakan kesempatan untuk menerobos dan mencapai surga yang tersegel. Jika bukan karena dominasi ganda Tao, Mu Yun tidak akan mampu membunuh mereka yang menyegel surga pada tingkat memotong surga, mendominasi jalannya. Dia mencapai 7 puncak yang memotong langit, lebih dari setengahnya. Jalan sepanjang 5.000 meter itu jauh dan dalam, 2 jalan yang mendominasi, keduanya mencapai panjangnya 5.000 meter, terbentang hingga ke kedalaman lautan jiwa dimulai dari jiwa mereka sendiri di lautan jiwa. Pada saat ini, Mu Yun tenggelam dalam latihannya. Tunggu, kurang dari span lebih besar daripada saat ini, Mu Yun juga bernapas dan duduk di dalam bola api. Pada saat ini, Pan Guling mengerti, tangannya disegel, dan apinya keluar. Dia menopang bola api, membungkus Mu Yun dan sosoknya, jatuh ke laut di bawah, dan menunggu dengan tenang. Mu Yun melirik ke belakang dan berkata, "Orang-orang itu juga harus datang." Saat barisan depan berhenti, Mu Yun tidak menyia-nyiakan energinya, dia tidak dapat memecahkannya. Ini adalah susunan 9 tingkat. Dia sekarang dapat dianggap sebagai level teratas dari divisi susunan batas tingkat ke-8. Susunan pedang bintang 9 trigram 8 bintang 7 sudah cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan surga dari 1 menjadi 7. Pada saat ini, Mu Yun melangkah maju dan hampir 1 juta garis batas mengembun, berbisik, "Itu adalah susunan batas 9 tingkat. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa jiwa yang meninggalkan api darah masih ada, tetapi saya tidak mengatakan itu jika saya ingin mendapatkan sumber api ini, saya harus memecahkan susunan batas." Itu dan tanda pagar 39, tidak tahu malu meninggalkan jiwa. Mu Yun mengangkat alisnya. Susunan batas. Pada saat ini, Mu Yun melihat pola batas Tao terkondensasi dalam kehampaan,
menutupi langit dan bumi, seperti jaring yang diblokir di depannya saat ini. Nyala api itu berubah menjadi warna abu-abu kuning, menyebar dan menyala laut, dan laut segera mendidih dan menderu. Jika Anda memasuki iblis di lantai pertama dan memiliki kendali sempurna atas 5 gaya, Anda dapat dihitung sebagai iblis dan mampu meniru konsepsi artistik. 4 roh formula pedang iblis dan 5 gerakan pedang memiliki 3 konsepsi artistik. Ini adalah indoktrinasi langsung, bukan mengamati rumusan silat dan berkonsentrasi pada meditasi. Mu Yun pun tenggelam ke dalamnya dan memahaminya dengan cermat. Sosok berwarna putih menunjukkan 5 gerakan dan terus-menerus memberitahukan akarnya. Terakhir, bahasa pedang naga memperhatikan perubahan. Ada berbagai macam keluarga naga. Pergantian pedang bisa mengeluarkan segudang perubahan dengan satu pedang. Pedang Kunpeng ada di mana-mana. Ia memperhatikan jangkauan yang luas, dan pedang Qi memiliki jangkauan yang luas. Mengandung makna avenue dan memberikan momentum yang luas. Harimau putih dan pedang emas. Sangat tajam. Ia patah sedikit dan menghancurkan keseluruhannya. Pedang dan perisai Xuan Wu. Sejak zaman kuno, pedang memperhatikan serangan, tetapi pertahanan pedang juga kuat. Pedang dan perisai Xuan Wu, pahami pertahanan Xuan Wu, dan keluarlah. Burung kutilang mencetak pedang. Ia membuat tanda burung Rosevins dengan Qi pedang. Serangannya cepat dan sensitif. Sosok berbaju putih, memegang pedang saat ini, melanjutkan, rumus pedang 4 roh iblis terbagi menjadi 5 gaya. Jika kamu belum mati, mungkin kamu sedang berada di surga ke-9 sekarang. Kamu akan sangat senang melihat dirimu dan anak-anak Sueki sebagai kakek. Dia rela mati, tapi dia rela mati, dia ingat kematian tuannya, tapi hatinya masih belum tenang. Mu Yun melihat sosok Nie Tianyan dan tampak sedikit redup. Suara pembunuhan suara Tianyan. Formula pedang iblis 4 roh. Formula pedang ke-10. Pada saat ini, Nie Tianyan mengenakan pakaian putih, alami dan tidak terkendali, dan sosoknya muncul kembali. Formula pedang ke-11 ini harusnya adalah formula pedang kelas 9 yang ditinggalkan oleh sang master, oleh karena itu, dia perlu menguasai formula yang lebih dalam. Setelah Anda mencapai wilayah Fengtian, baik formula pedang guntur Tianyan maupun formula sebenarnya Wan Lei tidak cukup untuk menghancurkan kekuatan terkuat Mu Yun kekuatan. Selanjutnya, mungkin dia akan mencapai tingkat Fengtianjing di tanah istana pemisahan jiwa. Mu Yun juga tahu bahwa dia perlu bersiap. Sekarang, Mu Yun telah mencapai formula pedang ke-10, formula pedang Tianyan Yulei. Formula pedang iblis 4 roh, iblis 4 roh berubah. Raungan keras terjadi saat ini, boom lambat laun. Setelah berjalan jauh ke dalam 100 mil, Anda tidak dapat melihat pemandangan lain kecuali cahaya darah di sekitar, dan ombak bergulung, ombaknya kasar, ratusan kaki, dan kadang-kadang jatuh dari langit seperti air terjun. Sepanjang jalan, semakin Anda pergi ke kedalaman lautan darah, semakin banyak air bergulung dan mengaum, dan kekuatannya meningkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun melesat menuju kedalaman. Prajurit dari beberapa keluarga telah menghilang. Saat ini, mereka muncul di laut. Laut di sekitarnya berombak, mengembunkan ombak, bergulung dan menyapu, bahkan menyebabkan langit bergetar saat ini. Pergilah, Panguling berkata saat ini, Gembala, mereka sudah masuk. Mu Yun bangkit dan melihat ke atas, gelombang udara yang dahsyat menggulung lautan, pecahnya kekerasan mengguncang dunia dan membuat hati orang-orang tenggelam. Pada hari ini, suara gemuruh di langit tiba-tiba terdengar. Selama setengah bulan, Mu Yun telah berada di bawah laut dan menyadari formula pedang iblis 4 roh. Mu Yun berada di bawah laut, menunggu dengan tenang. Setelah berdiskusi, beberapa pihak juga mengirimkan divisi luar batas untuk mencoba memecahkan barisan. Para pejuang dari semua sisi berhenti satu demi satu di depan barisan pertempuran dan perhatikan baik-baik. Wu Jia, Feng Jia, San Tianmeng, Yang Jia dan Yue Jia datang ke sini satu demi satu. Beberapa master yang memimpin jalan secara tidak sengaja masuk ke dalam barisan batas, menarik barisan batas dan dihancurkan oleh barisan besar. Panguling melihat melalui lapisan darah dan melihat pemandangan di lautan darah. Saya tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mu Yun bangkit dan melihat ke atas, tepat. Datang, Panguling berkata, mereka datang. Gembala, pada saat ini, jika Mu Yun memikirkannya, dia membuat pedang dengan tangannya dan menyilangkannya dengan telapak tangannya. Ada juga kondensasi Qi jahat di tubuhnya, masing-masing dari 13 trik pedang yang ditinggalkan oleh sang master sangatlah sombong dan kuat, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri.
pecahnya 5 bentuk formula pedang ini sepertinya menggabungkan perubahan dari 4 ras Suzaku, Xuanwu, Kunpeng, Macan Putih, dan Naga. Mu Yun cukup terkejut. 5 gaya jurus pedang, 3 lapis konsepsi artistik. Kemenangan 3 tingkat atas iblis dapat mencapai wabah dahsyat yang lebih ditakuti orang daripada gerakan itu sendiri. Ya, Yue Jia, lagu Yue Jin, aliansi 3 hari, pemimpin aliansi Du Sheng, tuan ketiga keluarga Wu, Wu Yangkun, keluarga angin panjang, dan angin tidak memiliki tabu. Oke, Feng Wuji berkata sambil tersenyum, ini adalah sifat alami. Jika ada yang memiliki hati yang buruk, mereka akan menyerangnya. Pemimpin aliansi Du Sheng benar. Wu Boyi, kepala keluarga Wu, tersenyum dan berkata, karena kita berjuang bersama, kita perlu bekerja sama. Du Sheng mengatakan ini kepada mereka, Yue Jinghe dan Yang Chongtian sama-sama menjadi dingin ketika mereka mendengar ini. Du Sheng berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah. Saya hanya berharap saat kita bergerak bersama, kita tidak menyembunyikan kekuatan kita, dan kita juga tidak melakukan tindakan melawan orang lain. Saat ini, Feng Wuji berkata, jika kamu ingin melewati penghalang ini, kamu harus menyelesaikan orang ini. Ayo kita lakukan bersama-sama. Apa yang kamu katakan? Pada saat ini, di depan raksasa berdarah itu, suhunya panas, dan hanya selusin orang kuat yang menyegel surga tingkat 4 dan 5 yang dapat berdiri di sini. Pan Guling, bersiaplah dan lakukan kapan saja. Mu Yun berdiri di laut dan berkata perlahan, itu tergantung pada orang-orang ini. Bagaimana cara menghadapinya? 6 dan 7 tingkat kekuatan. Karena dilucuti sekali, tubuh pikiran terpengaruh dan melemah. Roh Pangu menggaruk kepalanya dan berkata, bawahan hanya menyadarinya berdasarkan pikiran, tubuh, dan nafasnya. Jika jiwa, darah, dan api yang terpisah menyatu, itu akan menjadi 10 tingkat teratas surga. Mu Yun memandang Pan Guling dan tidak berkata apa-apa. Kalian melayang. Ini 6 dan 7 kali untuk menyegel surga. Bukankah itu kuat? Panguling berkata lagi pada kali ini, Gembala, mental orang ini tidak kuat. Mungkin itu adalah kekuatan 6 dan 7 dari alam surga. Mungkin karena dia dilucuti. Semua orang ketakutan. Orang besar ini. Pada saat ini, para pejuang keluarga Wu, keluarga Feng, aliansi 3 surga, keluarga Yue dan keluarga yang semuanya berdiri di depan raksasa darah itu, dengan hati-hati memandangi raksasa darah itu, dan tidak bertindak gegabah. Mu Yun melihat ke arah yang tingginya ratusan kaki tubuh, api darah pemisahan jiwa. Panguling berdiri di sisi tubuh Mu Yun dan membungkuk dan berkata, Gembala, ini seharusnya menjadi sumber api tubuh ide. Selain itu, di luar tubuh yang berlumuran darah, nafas yang panas seolah meluluhkan dunia, menyapu dengan gelombang teror, napas berdebar-debar bisa dirasakan lebih dari 10 mil jauhnya. Tubuhnya tingginya ratusan kaki, seperti gunung yang menjulang tinggi. Berdiri di sana, cahaya horor berwarna darah menyebar di permukaan tubuhnya. Nantinya, ini adalah tingkat triple, double, dan primer Tianjing. Setelah keempat, ada 4 orang kuat yang menyegel surga, seperti Feng Wuyan, Wu Boyi, Wu Zongsu, Mu Ling, Yang Chongtian dan seterusnya. Raksasa darah itu tiba-tiba mengeluarkan ribuan tangan darah di tubuhnya, mencengkeram antara langit dan bumi di sekitarnya. Sialan, raksasa berdarah itu sangat licik. Pemandangan ini mengubah pandangan semua orang. Feng Wuji melihat banyak murid setingkat Hua Tianjing dan Tong Tianjing di keluarga Feng dibunuh dengan tangan berdarah. Seni bela diri tingkat Hua Tianjing dan Tong Tianjing itu ditangkap dengan tangan berdarah. Dan dibakar dengan api berdarah ketika mereka menaiki waktu, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara ledakan terdengar pada saat ini. Melihat pemandangan ini, keempat Feng Tianjing Wuzong juga diam-diam merasa lega. Pada saat ini, keempatnya menyegel surga dan membuat 5 gerakan, yang sangat luas dan mematikan. Tenda darah di sekitar tubuh raksasa darah itu semakin berkurang, pikir Mu Yun pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia mencapai wilayah Feng Tian tingkat pertama, dia mungkin tidak dapat menghadapi wilayah Feng Tian tingkat keempat dan kelima, 4 atau 5 tingkat bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dalam menghadapi 3 tingkat, ia perlu menggunakan kartu terbawah seperti mata langit Kaisar Chang, mata Kaisar Kuning dan jalan Tai Chi, dan bertarung dengan menyedihkan. Mu Yun memiliki konsep artistik Tao yang mendominasi ganda, 10.000 tubuh erlei dan 6 tubuh pedang tempa. Dalam memotong 7 tingkat surga, ia hanya dapat membunuh dan menyegel 1 dan 2 tingkat surga. Setiap perubahan sangatlah mengerikan. 4 alam yang mengubah surga, menghubungkan surga,
menggabungkan surga, dan memotong surga hanya berjalan sejauh 5.000 meter, mendominasi 5 alam. Terlalu kuat, jika mereka mendekati pertempuran pada level ini, mereka mungkin mati. Momentum mengerikan pun terjadi. 4 orang, Feng Wuji, Wu Yangkun, Du Sheng dan Yue Jinghe, telah tenggelam dalam 5 aspek surga selama bertahun-tahun. Kekuatan formula budidaya dunia pecah dengan cepat. Yah, Yunmu, apa yang kamu katakan itu benar. Wu Xinyao melihat ke kejauhan dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, bagaimana Mu Yun melihat bahwa beberapa 5 orang kuat di wilayah Fengtian tidak melihatnya. Sumber tubuh pikiran api. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi keduanya, melepas kerudung, lalu mengenakannya, melihat mereka dan berkata, hati-hati, raksasa berdarah ini, tubuhnya adalah gagasan api, dan beberapa upaya gabungan 5 kali lipat untuk menutup surga mungkin tidak dapat membunuh. Long Taixuan menatap Mu Yun dan tertegun, tidak pada saat ini, Wu Xinyao mengetukkan tangan kecilnya ke kepala panjang Taixuan, tersenyum dan memarahi, dia bukan dari keluarga Wu. Murid keluarga Wu yang mana kamu? Long Taixuan berkata sambil tersenyum, aku akan sangat berterima kasih padamu. Wu Xinyao menggelengkan kepalanya dan menatap pria di depannya. Long Taixuan bergegas ke Wu Xinyao dan berkata, kamu baik-baik saja. Sosok berjubah hitam muncul di depan Wu Xinyao, memegang pedang panjang, dan momentumnya pecah. Pada saat ini, tiba-tiba, bayangan pedang muncul di udara, jatuh lurus, terbagi menjadi 2 tentakel, jatuh ke laut dan mengeluarkan suara sisi. Wajah Long Taixuan berubah. Xinyao, mata panjang Taixuan berubah, telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan memotretnya dengan 1 cakar, namun, ketika Long Taixuan sedang berbicara, tiba-tiba, tentakelnya meningkat lebih dari 10 kali lipat dan mendekati Wu Xinyao. Momentum teror memadat saat ini. Yah, Xinyao, hati-hati. Tangan berdarah ini mengandung nyala api yang kuat. Senang sekali rasanya disentuh. Long Taixuan dengan hati-hati melindungi Wu Xinyao saat ini, satu demi satu tangan berdarah mendatangi anak-anak keluarga Wu. Sialan, sepotong langit dan bumi ini seluruhnya berlumuran darah, seolah-olah Anda tidak dapat melihat apapun, yang membuat orang panik. Keempatnya menyegel surga dan 5 tingkat. Mereka menjadi marah lagi dan pecah. Mereka adalah pembunuh, tentu saja. Orang-orang Fengjia, Yue Jia, Yang Jia dan 3 surga aliansi juga mengalami kemunduran satu demi satu. Anak-anak keluarga Wu mundur satu demi satu. Wu Yangkun berteriak pada saat ini. Semuanya, mundur 50 mil. Mu Yun kemudian berkata, apakah ada konflik antara putra ini dan saudara laki-laki Taixuan? Ada apa dengan bajingan ini? Kemana kamu pergi dan tidur? Hati langsung memarahi Xie Qing di mana-mana. Mendengar ini, Mu Yun menghela nafas dan tersenyum canggung. Tetapi anak ini, apakah sangat bejat? Long Fuling, saudara perempuan ke-9 dari Taixuan, ditipu oleh orang ini. Tidak ada orang lain di pikirannya kecuali dia sepanjang hari. Wu Xinyao menatap Mu Yun di kali ini dan berkata sambil tersenyum, Xie Qing memiliki reputasi yang hebat. Telah terjadi badai di perbatasan naga, dan dikatakan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Mu Yun, Kaisar 9 kehidupan. Mendengar ini, Long Taixuan mendengus, tetapi wajahnya tidak terlalu tampan dan tidak ingin menyebutkannya lagi. Orang ini membuka wilayah untuk 5 orang, mencakar klan naga emas di kerajaan naga, tapi dia memberikan banyak kontribusi. Long Taixuan mendengus, ini pria dari keluarga naga emas bercakar 5 ini telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun. Dia telah mencapai tingkat Feng Tianjing, dan Jin Zheng Yuan, kepala keluarga naga emas bercakar 5, sangat mementingkan pria ini. Mu Yun tertegun, bajingan. Long Taixuan segera berkata, bajingan itu. Mu Yun merasa tegang di hatinya, dan permukaannya masih acuh tak acuh, bagaimana? Dia, Long Taixuan tertegun. Xie Qing, siapa? Mu Yun menatap Long Taixuan dan berkata, saudara Taixuan berada di perbatasan naga. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria? Sama-sama, Long Taixuan tersenyum dan berkata, saudara Yun memang seekor naga dan phoenix di antara manusia. Xinyao pernah memujimu beberapa kali. Saat aku melihatmu hari ini, memang begitu. Aku akan mandi di awan. Long Taixuan tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke Long Taixuan. Hanya saja orang ini sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Xinyao, pantas saja Xinyao berkata untuk memperkenalkannya, Long Taixuan adalah alam ganda penyegel surga. Dia pikir dia lebih unggul di antara generasi muda,
Tapi saat Mu Yun menembak barusan, itu sungguh luar biasa ancaman baginya, memotong langit 7 kali. Kalau begini pada saat itu, Long Taixuan juga melihat ke arah Mu Yun dan melihat ke arah Mu Yun. Oke, Wu Xinyao memahami kata-kata Mu Yun dan berkata, kalau begitu, aku akan bilang pada ayah dan pamanku bahwa mereka. Wu Xinyao tidak puas dengannya karena Yunmu, Long Taixuan tertegun, dan hatinya tidak terasa, mendengar ini, Wu Xinyao berkata, kamu hanya melihatnya sekali. Apa yang kamu tahu? Panjang Taixuan memandang Wu Xinyao dan berbisik, Xinyao, orang ini yang kamu sebut Yunmu. Menurutku itu sangat bagus, tapi tidak terlalu berlebihan. Pada saat ini, yang kuat di 4 penjuru kembali satu demi satu, Mu Yun mengangguk, lalu jatuh ke laut di bawah dan menghilang, baiklah, berhati-hatilah. Saat ini, Mu Yun memandang Wu Xinyao dan Long Taixuan dan berkata, aku juga akan pergi dulu. Raksasa darah itu melarikan diri, dan mereka tidak berniat mengejarnya, berdiri di atas laut satu demi satu, memandangi laut yang tenang. Pada saat ini, penguasa semua pihak tidak mengejar, sepertinya tahu kalau orang-orang ini tidak mudah terprovokasi. Akhirnya, raksasa berdarah itu meraung dan menghambur ke laut lalu menghilang, hanya berukuran 100 kaki, lagi pula, banyak orang yang hadir sedang melihat mereka yang kuat di surga. Pada saat ini, raksasa darah itu mulai terentang menghadapi lusinan serangan surga yang tersegel, dan di permukaan tubuhnya, dia terlempar keluar dari sisik darah, jatuh ke laut, dan dimusnahkan oleh laut. Tubuhnya yang ratusan kaki terlihat saat ini. Pada saat ini, semua petarung diserang oleh tangan berdarah yang muncul dari waktu ke waktu. Situasinya tidak baik, dan tidak ada yang menyadari kemunculannya yang tiba-tiba dia tidak berniat. Bersama Wu Xinyao, dia hanya melihat bahwa Wu Xinyao berbahaya dan harus bertarung. Mu Yun berdiri di samping Wu Xinyao dan Taixuan panjang, mengenakan jubah hitam dan ditutupi dengan nafas, tapi dia tidak melakukannya. 39, tidak menarik banyak perhatian. Sekarang ada lagi naga Fuling dari keluarga naga tulang Taichu. Klan Huoling, Huolinger, cakar 5 naga emas, Jin Xuaner, Xie King. Luar biasa, Mu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada ledakan kesusahan di Long Taixuan hati 39. Aku, Wu Xinyao berkata tanpa ampun, jika kamu bunuh dia, adikmu akan membencimu dalam hidup ini. Long Taixuan sangat marah dan berkata, jika saya menangkapnya, saya akan membunuhnya. Tuhan sedang membicarakan bajingan itu. Petik 2. Sampai akhirnya hampir sampai ke dasar laut. Perasaan kering dan panas membuat pernapasan Mu Yun tidak stabil. Pada saat ini, kecepatan mereka semakin lambat. Mu Yun mengangguk, Panguling dengan hormat berkata saat ini, tenang saja, Gembala. Badan gagasan ini diserang dan dilukai. Saat berhenti, kamu bisa membunuhnya. Di depan, di mana pria itu? Teriak Mu Yun, perasaan kering dan panas menyusup ke lautan jiwa, yang membuat Mu Yun sedikit kesal. Dengan roh Pangu memadatkan sumber api untuk perlindungan, Mu Yun merasa sepertinya ada api di tubuhnya. Semakin dalam Anda pergi ke dasar laut, semakin kuat perasaan Anda. Pada saat itu, Mu Yun ditemani Panguling, jatuh ke laut dan terus bergerak di bawah laut. Raksasa darah itu mundur, dan orang-orang tidak berani melakukannya kejar dia. Mereka terus masuk jauh ke dalam lautan darah. Ya, di lautan darah depan, mungkin ada sesuatu. Selanjutnya, semua orang harus tetap semangat. Wu Boyi, Wu Zongsu dan Wu Yangkun menganggap keluarga Wu sebagai penguasa surga. Ketika mereka tiba saat ini, mereka melihat bahwa keluarga Wu juga terbunuh dan melukai lebih dari selusin orang, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Wu Xinyao tidak berkata apa-apa lagi. Jadi, Anda perlu meningkatkan diri. Long Taixuan langsung berkata, jika aku lebih baik darinya, aku tidak akan melakukannya, sang pangeran. Dia menjabat sebagai pangeran dari keluarga naga tulang Taichu, dan anak-anak naga Baiyu lainnya tidak berniat bersaing memperebutkan posisi pewaris. Taichu keluarga tulang naga, Pangeran Panjang Yunteng, adalah yang paling mempesona di antara anak-anak naga berbulu putih, dengan bakat, kekuatan, dan pergelangan tangan yang kuat. Wu Xinyao berkata lagi, kamu jauh lebih buruk dari pangeranmu. Mu Yun ini adalah monster. Hancurkan 7 tingkat Tianjing dan bunuh 3 tingkat Feng Tian. Long Taixuan segera terlihat serius. Wu Xinyao berkata lagi, meskipun dia hanya memotong langit tingkat ke-7, kamu tidak tahu di mana potensinya berakhir. Begitu wajah Long Taixuan berubah, dia menatap Wu Xinyao dan berbisik lagi, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Apa? Wu Xinyao segera berkata,
dia membunuhku. Long Taixuan segera berkata, Li Mingxuan menyegel alam surga ganda, yang tidak jauh lebih lemah dariku, Li Mingyue. Wanita itu terlihat centil dan kuat. Tentu saja, Istana Kaiyang, Li Mingxuan, putra Li Kaiyang, dan Li Mingyue, putri, tahukah kamu? Tubuh berbulu halus itu mendengus dingin dan berteriak, apakah kamu bersama sekelompok orang itu? Pada saat ini, Mu Yun melangkah maju, melihat sosok kabur itu, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu adalah jiwa yang meninggalkan tubuh ide api darah? Mengejutkan kalau kamu bersembunyi di tempat seperti itu. Tetapi sosok keseluruhan orang tersebut sangat kabur, membuat orang tidak dapat melihat bentuknya. Dalam kehampaan, sosok itu kabur dan tidak nyata. Ia mengenakan gaun panjang berlumuran darah dan melilit. Tubuh halusnya, Pangu Linghu mendongak ke depan Mu Yun, suara pertanyaan yang dingin sepertinya memiliki nyala api yang tak ada habisnya, membakar tubuh dan jiwa Mu Yun pada saat ini. Waktu. Siapa kamu? Kekosongan tiba-tiba menjadi merah, dan sesosok muncul di depan mereka pada saat ini. Waktu, Mu Yun gemetar dan melihat sekeliling, bumi runtuh, dan surga ini muncul saat ini dengan lubang sedalam ribuan kaki. Tanah retak, yang membuat orang menghela nafas, pada saat ini, tiba-tiba, suara pecahnya udara terdengar ke segala arah, dan api berubah menjadi roket, membunuh Mu Yun dan Pan guling di udara. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan napasnya keluar, namun, warna merah darah itu tidak terlihat jelek, tapi memberi orang perasaan samar pesona dan sihir. Namun, di mata, pemandangan, bunga, dan pepohonan semuanya berwarna merah darah samar, sekilas tampak seperti surga, dengan kicauan burung dan wangi bunga, dan suasananya sangat indah, tenang, di sekelilingnya. Cahaya muncul, kemudian, tubuh mereka sepertinya menerobos penghalang, dan pada saat ini, mereka langsung mencapai suatu ruang, air darah di dasar laut bergulung dan mengalir. Tiba-tiba, Mu Yun merasakan sentuhan cahaya muncul dalam warna darah tak berujung di dasar laut. Pada saat itu, Pangu Ling tiba-tiba bergegas maju. Di dasar laut, kesadaran jiwa Mu Yun dilepaskan, yang sangat panas. Dia seperti orang buta. Dia tidak dapat melihat atau merasakan apapun.